Siapa? Siapa? Bisa Ya, Pak, monggo Pak, monggo Pak. baik. Siap, insya Allah kita mulai ya. Tapi sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan. Karena ada yang japri, banyak yang nanya terkait nilai ya. Ya, Terkait nilai yang sudah di-upload, hanya sebagian gitu ya. Yang tidak ada, Pak, kenapa nilai saya belum muncul? Nah, sudah saya jawab sebagiannya. Ini mungkin ada yang belum terjawab. Eh, Nilai belum ada karena memang belum dikoreksi secara keseluruhan. Jadi mohon maaf belum belum muncul nilainya. Nah, untuk yang sudah mengumpulkan, insya Allah tenang saja, nilai akan keluar gitu ya. Hanya proses Akan tahu siapa. pengkoreksian, ya gitu ya. Oke, Pak. Insya Terima Allah, kasih. ya. Eh, Insya Allah Bapak tidak akan mempersulit, tidak akan apa namanya kalau orang lain bilang mungkin killer gitu ya, ada dosen killer. Nah, Bapak tidak insya Allah. Yang penting selama ada komunikasi gitu ya. Bertanya insya Allah nanti akan Bapak jawab. Kalaupun misalnya belum terjawab, ya mohon mungkin terlalu banyak yang WA Japri gitu ya. Sekalian sekarang disampaikan bahwa ada nilai yang belum keluar atau belum muncul, itu karena belum selesai dikoreksi gitu ya. Insya Allah kalau dilihat di tugas itu semuanya sudah ngumpulin, cuman belum selesai dikoreksinya gitu ya. Karena ada yang harus didahulukan dikoreksi. Itu informasi yang pertama. Yang kedua, untuk persiapan UTS ya, untuk persiapan UTS, insya Allah eh, yang lain juga banyak sudah yang UTS, karena kalau sudah 7 pertemuan diperbolehkan untuk melakukan UTS gitu ya. Nah, nanti tergantung Bapak-Bapak nih, Bapak dan Ibu semuanya, kira-kira siapnya kapan, yang jelas rentang waktunya antara hari ini dan sebelum pekan depan gitu ya, sebelum pekan depan. Jadi sebelum pertemuan berikutnya di pertemuan 8 itu kita sudah melakukan UTS gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana Bapak Ibu semua? Ya, Besok lusa Besok lusa berarti hari Selasa ya? Selasa. Ya, hari iya Pak. Selasa. Nanti Bapak Untuk akan infokan kira-kira jam berapa bisa dimulai? untuk durasinya berapa menit? Agak diperpanjang aja Pak kalau durasinya. durasinya Eh, 3 hari, Pak. Begini, eh, Pak Candi. untuk UTS ini durasinya hanya singkat ya, karena Bapak akan membagikan soal seperti evaluasi 6 kemarin. Jadi soalnya online, pilihan ganda gitu ya, tidak esai gitu ya. Kalau esai, ya rupa-rupa warnanya gitu ya, banyak yang luar biasa lah gitu ya. Sehingga Bapak koreksinya pun ya luar biasa gitu ya, satu-satu dikoreksi. Itu kan di tugas-tugas tuh bagiannya. Nah, sekarang yang ini Bapak akan bagikan soal seperti evaluasi yang keenam gitu ya. Jadi tinggal klik 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 aja gitu ya. Nah, rencana Bapak sedang buat 25 soal gitu ya, 25 soal. Per soal itu durasinya 2 menit. Berarti 2 kali 25 menit. Berapa? 50 menit. Ya, 50 menit. Cukuplah insya Allah Bapak Ibu sudah lihai dalam hal literasi, dalam hal membaca, ya apalagi membaca soal ya. Seperti halnya kita membaca surat Al-Fatihah kan, karena sering apapun kondisinya tidak akan terlewat gitu ya, seperti itu kira-kira. Nah, eh, itu sebagai informasi yang kedua. Nah, sebagai informasi yang ketiga, dari evaluasi kemarin ya, khususnya hasil tugas yang keenam dari teknik soal seperti itu, gitu, ternyata luar biasa.
ada yang lebih dari 2 kali ngisinya, gitu ya. Itu ada datanya, gitu ya. Ada datanya. Nah, mohon maaf Bapak Ibu yang kirim tugas yang di screenshot yang nilainya 100 gitu ya, atau bahkan kurang dari 100 gitu. Nah, yang Bapak ambil adalah nilai yang pertama, ya, nilai yang pertama gitu ya. Pak, kenapa nilai saya sekian? Ya nilai yang pertama gitu. Kalau misalnya ngerjain 3 kali, nilai yang pertama kecil ya itu nilai yang diambil pertama gitu ya. Nah, maka di situ kan sudah disampaikan sebelum mengisi silahkan diulang-ulang dulu gitu. Nah, untuk UTS ini Bapak ambil materinya dari pertemuan kedua sampai pertemuan hari ini ya. Gitu. Makanya insya Allah materinya tidak keluar dari modul yang pernah Bapak Ibu dapatkan gitu ya insya Allah. Dan insya Allah soalnya tadi ya setelah disampaikan soalnya sangat sangat mudah pilihan ganda. Ada pilihan ganda juga ada benar salah gitu ya, dua bentuk pilihan ganda atau multiple choice dan benar salah. Nah, insya Allah berarti kita kira siapnya supaya serempak semuanya, tidak ada yang ini jam sekian, yang ini jam sekian, tidak ada seperti itu. Ditakutkan nanti ada yang ngasih kabar gitu ya, wah nomor sekian nih, tapi itu juga sangat tidak mungkin karena nanti antara satu dan lainnya itu soal tidak berurutan, akan acak gitu ya. Mungkin di nomor Bapak A ini jadi nomor 1, di Bapak B misalnya jadi nomor 5 misalnya, akan seperti itu ya. Dan nanti otomatis nilainya juga akan muncul langsung seperti kemarin. Bapak Ibu bisa langsung lihat soalnya, wih nilainya 100, alhamdulillah gitu ya. Nah itu. Dan presentasinya di UTS itu seperti sudah pernah disampaikan itu lumayan ya, kurang lebih 30 sampai 35% gitu ya presentasi. Tapi tidak ada pengaruhnya juga kalau misalnya ujung-ujung UTS ada, tugas-tugas yang lain tidak ada gitu ya. Tetap ya tugas-tugas yang lain, kehadiran juga akan berpengaruh ya. Sekecil apapun kontribusi Bapak Ibu semua, insya Allah ada rekapannya ya, termasuk absensi ya, absensi yang sering isi absen ada insya Allah rekapannya. Kemudian yang jarang ataupun yang bolong absennya juga ada gitu ya, tidak ada di rekapannya kosong gitu ya, seperti itu sebagai informasi untuk UTS ya. Nah sebelum ada satu lagi yang bertanya kemarin, Pak kalau nilainya kurang bagus bisa di remedial nggak? Nah, bisa diulangi nggak? Insya Allah bisa, ya Insya Allah bisa. Nanti silahkan boleh langsung Japri menghubungi untuk minta tugas tambahan terkait nilai yang kurang nilainya, gitu ya, atau butuh remedial. Kemarin ada beberapa yang menyampaikan, gitu ya. Dan Insya Allah semuanya Bapak tidak ngasal nilai, gitu ya. Sudah bikin poin-poin tertentu kenapa mendapatkan nilai seperti ini, nilai sekian. Makanya semuanya beda-beda gitu ya. Kalaupun ada yang sama, ya indikatornya mungkin sama walaupun kata-katanya beda gitu. Ada juga yang jawabannya kayaknya mau simple gitu ya, di screenshot tempel gitu ya. Kelihatan gitu ya, kelihatan. Apapun yang cara apapun yang Bapak Ibu lakukan itu ada data rekamannya gitu. Termasuk kemarin juga ada yang nyoba-nyoba tuh tidak ingin kelihatan jejaknya gitu ya. Pakai huruf gitu ya, pakai huruf dicoba beberapa kali, mungkin setelah itu keluar nilainya can 100 baik gitu ya. Nah, setelah 100 yang keberapa kali barulah gitu ya diganti dengan namanya PD gitu ya. Ada ya, kerekam datanya kerekam ya. Nah, untuk yang soal nanti di UTS, insya Allah tidak seperti itu, ya. Insya Allah tidak seperti itu. Tidak akan ada yang bisa nyoba 2 kali, ya. Tidak ada yang nyoba 2 kali
Kalaupun misalnya ada, mungkin ya ada gangguan teknis atau apalah gitu ya, seperti itu. Yang jelas seperti kemarin itu ada jejaknya ya. Dan sekali lagi harus diperhatikan, yang Bapak ambil nilainya itu adalah yang pertama Bapak Ibu ngisi gitu ya. Yang pertama kali Bapak Ibu lakukan pengisian gitu ya. Kemudian berikutnya terkait absen ya, sekali lagi setiap pertemuan termasuk hari ini Bapak sudah buka ya untuk resensi atau kehadiran itu sampai jam 13 ya. Nah, silahkan mumpung masih ingat, linknya masih yang sama, hanya hari ini ditambah ada bukti screenshot ya, tanda kehadiran. Nah, boleh untuk tanda kehadiran yang screenshotnya itu kasih tanda ya, nama apa namanya, dikotakin lah bahwa saya hadir nih, kotakin warna biru misalnya. Jangan di screenshot sama dengan yang lain apa namanya pasti beda gitu ya. Kalaupun misalnya ada namanya gitu ya, kalaupun ada namanya boleh di screenshot kemudian dikasih tanda, tidak langsung ya. Jadi diedit dulu kemudian dibuletin, inilah wajah saya gitu, seperti itu kurang lebih ya. Seperti itu untuk memperjelas saja ya. Baik, sebelum dilanjutkan ada yang ditanyakan? Ya, Pak. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang durasi yang tadi Bapak sebutkan dalam waktu TS. Umpamanya durasinya 50 menit tadi ya Bapak sebutkan. Apakah 50 menit itu sudah Bapak setting pas dari jam berapa sampai jam berapa, atau Bapak kasih aja umpamanya waktunya dari mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore umpamanya. Tapi tetap siapa yang mengerjakan durasinya 50 menit gitu. Atau memang dipas dari jam 7 sampai 7.50 gitu, Pak. Oh iya. Untuk saat ini Bapak setting 50 menit dari start sampai finish gitu ya. Jadi kalau misalnya dari jam 7 berarti jam 7 sampai jam 7.50. Maka tadi harus disepakati mulainya kira-kira bisa Bapak Ibu semua jam berapa. Jadi gitu. dibuat satu waktu gitu Pak ya? Iya, dibuat satu waktu, tidak dibuat misalnya tadi jam 7 sampai jam 4 gitu. Apa namanya? Jadi Takutnya saya itu ngerjain jam tadi. 11 umpamanya sampai 11.50 Nah, begitu ya? betul gitu. Kalaupun misalnya ada alasan yang urgent, misalnya tidak bisa ikut pada jam itu, nanti konfirmasi saja. Nanti Bapak bukakan kembali. Tapi sekali lagi alasannya jelas, gitu ya. Alasannya jelas. Kemudian misalnya sangat lebih penting yang lain daripada misalnya mengikuti UTS, gitu ya. Maka sekali lagi Bapak mohon kira-kira hari Selasa itu jam berapa bisa dimulai, supaya Bapak juga bisa menentukan waktunya sesuai Bapak Ibu yang bisa begitu. Mangga Terus ya Pak, sekalian. yang kedua Pak, yang kedua untuk remedial itu Pak, batas minimum permintaan remedial itu di angka nilai berapa gitu Pak? Terus apakah harus setiap tes formatif atau tugas yang Bapak nilai, atau nanti di UTS aja yang minta remedial itu Pak? Kalau misalnya sebetulnya sih kalau remedial itu kan sudah keseluruhan keluar nilainya ya, sebelum disubmit setelah keseluruhan, dari mulai tugas pertama sampai tugas terakhir, juga UTS UAS gitu, baru minta remedial. Karena misalnya setelah ditotalkan itu jadi berkurang, misalnya maunya B ternyata C gitu. Itu idealnya gitu ya, seperti itu. Tapi kalaupun misalnya minta di awal gitu ya, minta di awal karena misalnya nilainya kurang ya, tidak apa-apa gitu ya, tidak apa-apa, silahkan, bebaslah dengan Bapak, silahkan gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti di akhir sebelum disubmit ke portal akademik secara keseluruhan, maka itu juga lebih bagus gitu ya, lebih bagus. Hanya mungkin secara materi nanti akan dikasih dari materi secara keseluruhan gitu ya. Kalau per tugas berarti jelas tentang tugas materi yang kecilnya itu, seperti itu untuk remedial ya gitu. Pokoknya untuk remedial itu kan nilainya kurang dari kriteria yang diinginkan ya. Kalau misalnya C tidak usah di remedial lah ya, di bawah D ke sana lah ya, D, E gitu lah.
boleh diremedial, gitu, seperti itu. Pak, mau bertanya Pak, Ya, terkait silakan. absen yang pertemuan 4 dan 5 kemarin tuh Pak, itu kan tugasnya berbarengan satu hari itu ya, yang tugas 45. Betul. Dan dalam pengisian Mm-mm. absen saya hanya ngisi satu, tapi dalam keterangan pertemuan 4 dan 5. Apakah itu termasuk pertemuan 5 Ya, nantinya Pak? insya Allah sudah dimasukkan, absennya sudah di-upload. Yang hadir pertemuan 4, insya Allah hadir juga di pertemuan 5, walaupun ngisinya 1 kali gitu ya. Dan juga yang Terima 2 kasih, kali. Ya, sama-sama, insya Allah. Ada lagi yang lain? Ini saya bertanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Terkait hari UTS Pak, apakah bisa diundur di hari Rabu gitu Pak? Soalnya Ya. di pondok jadwalnya dari pagi sampai asar Pak. Oh, baik. Yang lain bagaimana? Untuk hari Selasa ada permintaan dipindah ke hari Rabu. Kalau untuk hari sebenarnya tidak masalah, mungkin waktunya itu Pak. Kalau pagi kan kita punya kesibukan di madrasah atau sekolah begitu. Kalau setelah pada zuhur mungkin bisa gitu Pak. Ya, ya fleksibel ya. Kalau misalnya sepakat sudah hari Selasa, kalau misalnya waktu betul. Kalaupun misalnya Bada Isya pun tidak apa-apa, gitu ya. Oke. Lebih leluasa Bada Isya misalnya. Ya, betul Pak, eh, lebih luas Pak. Oke, Ya, siap. lebih leluasa, lebih rileks gitu ya. Semuanya sudah selesai aktivitas di sekolah masing-masing. Nah, itu juga nggak apa-apa. Yang penting sekali lagi kita sepakat misalnya di hari Selasa jamnya mau setelah Isya, mangga silahkan gitu ya. Gimana setelah Isya aja Iya biar Pak, kalau leluasa. Setuju Pak. setelah Isya setuju insya Allah. Setuju ya, alhamdulillah. Setelah Isya jam berapa? Jam 20, Pak. Jam 20 ya. 20. Baik, baik. Nanti Bapak setting berarti mulai dari jam 20 sampai jam 20.50 ya. Itu rencana awal ya. Nanti Bapak lihat lagi soal-soalnya bisa ada yang ternyata 20 menit tidak cukup nih. Tapi saya rasa Bapak rasa cukup lah, insya Allah 2 menit satu soal itu sudah lama sebetulnya. 1 menit untuk Bapak Ibu semua sangat-sangat pas lah gitu ya, atau bahkan lebih gitu. Baik, Izin, Pak. ada lagi yang ditanyakan? Kalau saya, Pak, Ya, silakan. jangan 50 menit, Pak. Sekalian 1 jam, 60 menit lah. Ada spare untuk barangkali soal teknis dan sebagainya. Jadi itu 10 menit untuk spare hal-hal teknis lah. Jadi 60 menit saya kira lebih proper. Baik. Yang lain bagaimana? Terlalu lama 60 menit? Begini Pak, seperti begini umpamanya kita ngerjain tes formatif di situ. Nah, belum umpamanya kita kan biasanya kita harus mengirimkan screenshot nilai ya di portal. Di portal, betul. Nah, seumpamanya kita belum men-screenshot itu, kemudian waktu keburu habis, itu nggak masalah, Pak? Tidak masalah, itu nilai sudah masuk. Ya, gitu ya. Seperti yang kemarin yang evaluasi 6, saya lihat hanya berapa orang yang kirimkan screenshot, tapi ada beberapa orang yang tidak. Tapi setelah dicek, ada nilainya masuk. Gitu ya. Itu aman, gitu ya. Insya Allah. Gitu ya. Durasi saya setuju dengan Pak Hussein tadi, bisa ditambahin sedikit lah, untuk spare gitu. Banyak juga apa-apa kalau bisa. Baik ya, insya Allah ditambah lah ya 50 jadi 55 menit misalnya ya, karena insya Allah untuk pengisian yang lainnya dari mulai nama kemudian yang lainnya tidak akan lama, tidak akan memerlukan waktu lama. Yang jelas nanti disiapkan aja untuk UTS ini sinyalnya stabil, kemudian baterai HP atau laptopnya juga stabil gitu ya. Insya Allah akan lancar gitu ya, seperti itu. Baik, ada lagi yang ditanyakan yang lain? Ya, seperti yang tadi Bapak katakan ya, ketika ada insiden yang benar-benar kita tidak duga, ya kita bisa komunikasi dengan Bapak ya. Seperti begini ya Pak, kalau di tempat saya umpamanya terjadi mati lampu. Udah kalau mati lampu, meskipun HP kita bisa pakai, tapi BTS sinyal-sinyal itu mati semua Pak. Jadi kita nggak ada sinyal gitu. Ya, mudah-mudahan juga lancar ya. Ya, lampu itu memang
penting ya, sangat krusial. Kadang-kadang ya misalnya lagi seperti ini, Zoom mati lampu ya, semuanya terputus gitu ya. Nah, yang penting intinya nanti tadi ya disampaikan ada komunikasi, ada informasi. Jangan sampai seperti ini ketika misalnya nilai sudah keluar lama gitu ya, yang lain sudah pada beres, ini baru baru ada komunikasi. Terus sebelumnya kemana aja gitu ya, ngapain, nah gitu. Padahal di awal sudah disampaikan ketika ada hal-hal teknis yang lainnya yang tidak bisa memungkinkan untuk ikut mengerjakan UTS atau tugas-tugas yang lain, itu silakan komunikasi ya. Gitu. Hanya mungkin telat dibalas ataupun ya tidak sesuai harapan dibalasnya, misalnya maunya langsung dibalas, ini telat ya. Mohon maaf gitu ya. Karena memang mungkin yang lain juga ada yang konsultasi seperti itu ya. Tapi insya Allah dibalas gitu ya, walaupun telat gitu ya. Seperti itu ya. Ya Pak, makasih banyak Pak. Ya, Satu lagi, Pak. sama-sama. Siap, silakan, Mangga. Saya mau tanya, ini sih sekadar aja, mungkin biar clear aja, Pak. Ya. Mohon maaf. Mungkin di di tugas, terkait dengan tugas, Pak. Di sana sudah dijelaskan memang ada semacam margin kiri kanan atas, terusan kertasnya harus A4 dan seterusnya. Nah, saya kadang lupa terkait dengan detail-detail itu, akhirnya saya ngisi sesuai ya intinya substansinya sudah saya isi, tetapi tidak dengan hal-hal yang bersifat teknis tadi, soal margin kanan kiri kertasnya harus A4, sementara kemudian saya pakai letter misalnya, terus kemudian nggak pakai margin kanan kiri, begitu Pak. Itu apakah pengaruh terhadap nilai, Pak? Terima kasih. Tidak ya, tidak terpengaruh terhadap nilai. Nah, kenapa Bapak detailkan seperti tadi, misalnya A4 kertasnya, kemudian marginnya 4, 4, 3, 3, gitu ya. Itu sebetulnya tujuannya untuk membiasakan Bapak Ibu semua, gitu ya, membiasakan. Karena nanti di tugas terakhir itu hal-hal teknis itu akan diperhatikan, gitu, akan diperhatikan ya. Termasuk bagaimana mengutip, dari mana referensinya, seperti apa cara penulisan kutipannya, apakah pakai body note atau pakai footnote, itu akan diperhatikan ya. Nah, maka Bapak coba untuk menjembatani itu, untuk dibiasakan hal-hal teknis seperti itu gitu ya. Yang nanti harapannya setelah di semester-semester berikutnya hal-hal teknis itu sudah terbiasa gitu ya, sudah terbiasa. Sekali lagi, nah terkait dengan tugas, kemudian apakah ada pengaruhnya terhadap nilai. Nah, kalau sudah secara substansi tugasnya itu sudah tersampaikan, insya Allah tidak ya, tidak. Hanya mungkin dari sisi nilai lain kalau ada penilaian, gitu ya. Tapi selama ini Bapak belum melakukan penilaian terkait teknis itu, gitu ya, terkait teknis itu. Tapi mungkin di suatu hari, gitu ya, suatu hari atau di di UAS nanti atau di akhir pertemuan nanti ada evaluasi pertemuan tentang kita, dari mulai kehadiran kuliah, kemudian kedisiplinan, kemudian yang lainnya, gitu ya. Seperti itu, Pak. Jadi sekali lagi tidak akan mengurangi ya untuk sementara ini. Baik, ada lagi yang disampaikan atau ditanyakan yang lain? Mungkin terkait materi yang akan di UTS kan Pak, mungkin sampai materi yang sekarang ya Pak ya? Sampai Ya, betul. Sadik. Ya, betul. Sampai hari ini, yang sekarang yang akan disampaikan. Jadi dari pertemuan 2, kan udah ada materi ya, sampai pertemuan sekarang. Nah, sekali lagi, bahan-bahan yang dibaca, silahkan baca buku modul yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Ya. Bapak ambil soal tidak jauh daripada yang ada di modul, gitu ya. Hanya ya itu tadi ya, disesuaikan dengan capaian apa yang disampaikan berdasarkan target gitu ya, target mata kuliah ilmu Al-Quran kita. Ada lagi yang lain yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Muhammad Muhsin, Mbak. Ya, silakan. Ya, izin bertanya, Pak. Untuk yang di portal itu loh, Pak. Untuk nilai matkul ilmu Al-Quran kok belum muncul ya? Itu yang atas nama Muhammad Mahfudin itu kelewatan atau gimana, Pak? Atau yang lain juga belum? Betul. Tadi sudah hadir atau telat masuk ini? Tadi sudah hadir.
Tapi Nggak hadir itu ya? Pak, Hadir. tadi sudah hadir, tapi itu Pak, apa itu? Ini loh Pak, nggak Nggak nyimak. nyimak. Iya, Pak. Ya, baik. Tadi sudah disampaikan ya, sudah disampaikan di awal. Karena munculnya pertanyaan-pertanyaan seperti yang ditanyakan Bapak barusan, kenapa nilainya kok belum muncul? Ya, sekali lagi Bapak sampaikan, belum muncul karena memang belum dinilai gitu ya. Jadi masih dalam tahap pengkoreksian gitu. Kalau Bapak sudah muncul mengumpulkan tugas, insya Allah aman Pak. Hanya nilainya masih tertunda karena belum Bapak koreksi. Ya, seperti Oh iya. itu. Iya, terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama. Ya. Ya. Ada lagi yang lain? Ini ngisi absen Pak, ini pertemuan ke-7 berarti. Betul. Ya, sekarang pertemuannya sudah Bapak bikinkan, jadi tidak ada pertemuan sebelum 7 ya. Pertemuan 7 langsung klik pertemuan 7 nanti langsung dikirimkan. Materinya juga pertemuan 7 ya sesuai dengan pertemuan hari ini sudah Bapak sediakan. Baik, ada lagi? Sepertinya cukup Pak, bisa dimulai materinya aja Pak. Ya, Ibu tadi mau bertanya? Jadi untuk UTS-nya dimulai dari pertemuan 2 nggih, Pak? Betul, dari pertemuan 2 sampai pertemuan hari ini, pertemuan 7 ya. Jadi silakan Bapak Ibu baca modul materi pertemuan 2. Kalau di modul dari pertemuan awal ya, dari pertemuan awal. Maksudnya pertemuan 2 itu adalah pertemuan kita. Ya, kalau di modul itu kan dari awal ya, pertemuan pertama sampai materi hari ini ya, materi hari ini. Cukup ya, kita ke materi insya Allah. Baik Bapak Ibu semua, tidak terasa hari ini kita sudah menginjak di materi atau pertemuan ke-7 ya. Yang mana pertemuan ke-7 ini insya Allah Bapak akan membahas tentang muhkam dan mutasyabih gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu semua sudah tidak asing lagi gitu ya mendengar kata apa itu muhkam, apa itu mutasyabih gitu ya. Tapi tidak mengapa, Bapak akan coba menyampaikan terkait materi hari ini yaitu tentang muhkam dan mutasyabih gitu. Nah, apa itu muhkam gitu ya. Nah, muhkam itu berasal dari kata ihkam gitu ya. Boleh Pak slide-nya dilanjut. Dari kata ihkam ya, yang berarti kekukuhan atau kesempurnaan atau keseksamaan ya, dan pencegahan gitu. Nah, sedangkan secara terminologi yang dimaksud dengan muhkam adalah ayat-ayat yang jelas maknanya dan tidak memerlukan keterangan dari ayat-ayat lain. Contohnya seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 83 ya. Wa iz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsanan. Nah, di ayat ini sudah jelas ya, sangat-sangat jelas gitu ya, bahwa ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah ya, dan berbuat baiklah atau berbuat kebaikanlah kepada ibu bapamu, kaum kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Ya, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu dan kamu selalu berpaling. Ya. Nah, sekali lagi, ayat ini sudah tidak memerlukan lagi penjelasan, gitu ya, bahwa ketika kita ingin berbuat baik, ya, atau beribadah kepada Allah, gitu ya, maka caranya tidak boleh menyekutukan Allah, gitu, hanya beribadah kepada Allah sajalah, gitu ya, hanya beribadah kepada Allah sajalah. Berarti secara tidak langsung ayat ini menyampaikan sekaligus menegaskan, gitu ya, ketika ada umat manusia yang menyembah kepada selain Allah, berarti itu bukan ibadah namanya ya, menurut agama Islam ya, bukan ibadah gitu. Tapi mungkin menurut agama mereka ibadah gitu ya. Ya itulah pengetahuan ibadah mereka gitu ya. Seperti halnya
ketika kita menyebutkan non-muslim itu dalam ayat Al-Qur'an itu kan orang-orang kafir, gitu ya, orang-orang kafir. Secara etimologi kafir itu kan artinya menutupi, gitu ya. Menutupi artinya menutupi dan Allah tutupi, gitu ya, hidayahnya, pintu hidayahnya, sehingga tidak beragama Islam, gitu ya, sehingga pada agama non-Islam, gitu ya, sehingga sebutlah kafir, gitu ya. Tapi mereka ternyata tidak ridho disebut kafir, ya. Lebih ridho, ya, bahasa kita ya, lebih ridho disebut non-Muslim, misalnya. Padahal kan artinya masih sama, gitu ya, itu juga, gitu ya, eta keneh, gitu ya. Non-Muslim, kemudian kafir, tapi bahasa Al-Quran adalah menyampaikan kafir, gitu ya. Tapi mereka ya itu, gitu ya, tidak suka aja dengan dipanggil kafir, gitu ya. Nah, ini sekali lagi sudah jelas dan sekaligus menegaskan kepada kita. Kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua, ya kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebelum yang lain, sebelum orang-orang di sekitar kita, gitu ya, itu lebih utama, lebih dulu kepada orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua, gitu ya. Nah, kemudian barulah tingkatannya atau tahapannya setelah berbuat baik kepada kedua orang tua, wazil dan kepada kerabat, ya, kerabat dekat, gitu ya. Nah, dalam ilmu tafsir yang lain dijelaskan bahwa kedekatan atau apa namanya kerabat dekat ini adalah ada yang mengatakan kerabat dekat secara garis keturunan, gitu ya, atau nasab, gitu ya, atau sedarah, gitu. Ada juga yang menyatakan bahwa yang dekat ini itu adalah sesama Muslim, gitu ya, sesama Muslim. Walaupun secara geografis atau secara posisi, secara tata letak itu ternyata jauh, gitu ya. Seperti kita dengan Palestina misalnya, ya, itu kan jauh, gitu ya. Tetapi itu masih kategorinya zil kurba, gitu ya. Orang yang dekat karena masih saudara, saudara seiman, saudara seislam, ya, saudara seisan, gitu ya. Nah, itu ada yang menyampaikan bahwa yang disebut dengan kerabat dekat itu, yang pertama ada yang menyampaikan saudara, ada juga yang menyampaikan itu satu akidah, gitu ya, atau sesama Muslim, itu yang disebut dengan zil kurba, gitu ya. Nah, baru ke orang miskin, gitu ya, ke orang yatim dulu, ya, anak yatim, kemudian orang miskin. Nah, itu yang disebut dengan sekali lagi muhkam, ya, yang muhkam. Jadi muhkam di sini adalah disampaikan sangat jelas. Jadi ayat-ayatnya sangat jelas, tidak memerlukan lagi penjelasan-penjelasan yang lain, gitu ya. Sangat jelas, dengan satu ayat saja sudah cukup jelas, gitu. Tidak ada pertanyaan miskin seperti apa, gitu ya, atau yatim seperti apa. Kita sudah sama-sama tahu bahwa miskin itu adalah orang yang memiliki penghasilan tetapi masih tidak cukup, gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan. Itu masih disebut kategori miskin, ya. Baik, berikutnya. Nah, mutasyabih, ya, tentang mutasyabih. Apa itu mutasyabih? Mutasyabih berasal dari kata tasyabuh, ya, yang secara bahasa berarti keserupaan dan kesamaan yang biasanya membawa kepada kesamaran antara dua hal, ya. Tasyabad istibaha berarti dua hal yang masing-masing menyerupai yang lainnya. Sedangkan secara terminologi, al-mutasyabih berarti ayat-ayat yang belum jelas maksudnya dan mempunyai banyak kemungkinan takwilnya atau maknanya yang tersembunyi dan memerlukan keterangan tertentu, ya, seperti dalam surah Toha misalnya ayat 5, ya, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, yang artinya Allah yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas aras, gitu. Kan kita bingung, gitu ya, di atas aras, ya, di atas aras. Aras itu seperti apa, gitu. Aras itu seperti apa? Masih perlu penjelasan, masih perlu penjelasan. Nah, kadang-kadang anak zaman sekarang, gitu, anak-anak TK itu sudah sangat luar biasa kritisnya, gitu ya. Kritisnya sangat luar biasa sehingga mereka bertanya sampai ke hal-hal yang mungkin kita tidak bisa
memprediksi gitu ya. Seperti pernah Bapak mendapatkan pertanyaan gitu ya, Pak, hari Allah itu di mana gitu ya. Kemudian seperti apa dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kita juga kadang bingung untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan mereka gitu ya. Mending kalau dijelaskan satu kali penjelasan mereka bisa memahami, bisa mengerti, bisa puas gitu ya. Tetapi ketika terus bertanya karena belum puas gitu ya, maka itu sebagai tantangan sebetulnya bagi kita ya. Kalau anak-anak kan usia SD itu perlunya yang konkret-konkret gitu ya, yang terlihat gitu ya. Dibawa ke alam yang abstrak itu masih sangat-sangat eh, sangat belum sesuai lah gitu ya. Tapi bagaimana coba kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka lontarkan dengan dianalogikan dengan hal-hal yang konkret ya. Tetapi sejatinya tidak bisa dianalogikan sih sebetulnya gitu ya. Tidak bisa dianalogikan sebetulnya. Tapi untuk memperjelas gitu ya, memperjelas pertanyaan mereka dan membantu menjawab mereka dengan analogi misalnya yang dimengerti oleh peserta didik itu tidak mengapa gitu ya, boleh gitu ya. Seperti kata Sayyidina Ali pernah menyampaikan bahwa sampaikanlah ilmu itu sesuai dengan bahasa kaumnya gitu ya. Itu artinya kita sesuaikan dengan kondisi audien gitu ya, kondisi peserta didik gitu ya. Kita tidak egois gitu ya. Kita tidak ideal ya, tidak terlalu idealis tentang pengetahuan kita, inginnya seperti ini, ternyata diterimanya malah misalnya justru bukan diterima gitu ya, malah mungkin ditolak misalnya atau bahkan didebatkan dan sebagainya gitu ya. Maka sekali lagi ketika menyampaikan hal-hal yang abstrak apalagi yang mutasyabihat ini sangat-sangat luar biasa gitu ya, menjelaskan apalagi kalau sudah kepada lawan bicara yang lawan bicaranya bukan maksud untuk mengetahui ayat-ayat mutasyabihnya tetapi ingin lebih mematikan kita misalnya atau memojokkan kita gitu. Nah, itu juga kita harus hati-hati gitu ya dan perlu ilmu gitu ya, perlu ilmu gitu. Maka dengan mempelajari ilmu Al-Qur'an ini mudah-mudahan bisa menjembatani apa yang terjadi di lapangan selama ini gitu ya. Kemudian yang berikutnya, nah ketika ada muhkam dan ada mutasyabih, maka para ulama itu berbeda pendapat ya, berbeda pendapat. Boleh lanjut slide-nya. Nah, ada yang pertama, misalnya pendapat Al-Alusi kepada pemimpin-pemimpin mazhab ya. Bahkan mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan muhkam adalah ayat yang jelas maksudnya, lagi nyata yang tidak mengandung kemungkinan nasah gitu ya. Nasah tidak perlu nasah lagi atau tidak mungkin kalau di tugas gitu tidak perlu revisi lagi, tidak perlu perbaikan lagi gitu. Itulah yang disebut dengan muhkam gitu ya, muhkam. Adapun yang disebut dengan mutasyabih adalah ayat yang tersembunyi maknanya, tidak diketahui maknanya baik secara akli maupun nakli. Dan inilah ayat-ayat yang hanya Allah yang mengetahuinya. Seperti datangnya kiamat gitu. Kiamat kan tidak ada satu orang pun yang tahu gitu, termasuk Nabi gitu. Nabi itu hanya menyampaikan ciri-cirinya, bukan waktunya. Ciri-cirinya kalau tidak salah disampaikan kiamat itu akan terjadi di hari Jumat gitu ya. Kemudian tanda-tandanya akan ada Dajjal, kemudian ada orang yang budak yang sudah melahirkan majikannya gitu ya, seperti disampaikan dalam Riyadus Sholihin itu ya. Dan juga orang yang dulunya tidak beralas kaki sudah tinggal di gedung-gedung mewah gitu ya. Itu diantaranya. Nabi juga tidak tahu terjadinya kapan waktu kiamat gitu ya. Hanya disampaikan ciri-cirinya saja, hanya disampaikan tanda-tandanya saja.
Juga contohnya seperti huruf-huruf yang terputus ya di awal-awal surat atau fawaatihus suwar. Alif lam ro, gitu, alif lam mim yasin. Kita tahu terjemahnya. Apa itu alif lam ro? Apa itu yasin? Apa itu ya, ain, so dan lain sebagainya. Nah, huruf-huruf dua ini hanyalah Allah yang tahu. Hanyalah Allah yang Maha mengetahui. Inilah menurut pendapat Al-Alusi kepada pemimpin madhab Hanafi. Kemudian yang kedua, pendapat dinisbahkan kepada ahli sunnah sebagai pendapat yang terpilih di kalangan mereka. Yang disebut dengan muhkam adalah ayat yang diketahui maksudnya, baik secara nyata maupun takwil gitu ya. Ini sangat jelas ya. Kemudian yang disebut dengan mutasyabih adalah ayat yang hanya Allah lah yang mengetahui maksudnya, seperti datangnya hari kiamat tadi ya, keluarnya Dajjal, huruf-huruf terputus-putus di awal-awal surat sama ya. Nah, ini ada tambahan keluarnya Dajjal gitu, seperti itu. Ini artinya sekali lagi bahwa keluarnya Dajjal itu berarti hanya disampaikan tanda-tandanya saja, bukan waktunya saja gitu ya. Bukan dengan waktunya tetapi tanda-tandanya saja. Nah. Kemudian berikutnya ya. Boleh dilanjut slide-nya. Aspek-aspek tasabuh dalam Al-Qur'an gitu. Nah, ada beberapa aspek yang disebut tasabuh dalam Al-Qur'an atau penyerupaan dalam Al-Qur'an. Yang pertama diantaranya adalah aspek-aspek tasabuh pada ayat-ayat mutasyabih. Dapat ditinjau dari 3 segi. Yang pertama dari aspek lafal ayat. Ya, yang kedua aspek makna, yang ketiga aspek makna dan lafal ya. Nah, yang pertama ya. Boleh dilanjut slide-nya. Yang pertama aspek lafal. Nah, di antara sebab terjadinya tasabuh adalah perbedaan kosakata yang dalam beberapa ayat Al-Qur'an tidak umum digunakan oleh orang-orang Arab dan terdengar asing di telinga mereka. Salah satu contoh penggunaan kata abban dalam ayat 31 surat Abasa gitu. Wa abba gitu ya. Nah, di slide berikutnya ada wa faqihatau wa abba gitu ya. Ayat 31. Nah, dalam tafsir Al-Kasyaf karya Al-Zamakhsyari dijelaskan bahwa 2 orang sahabat Nabi yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab ketika ditanya aban pada ayat tersebut, mereka tidak bisa mengetahuinya gitu. Itu artinya bahwa aban ini tidak sesuai dengan bahasa orang Arab gitu ya. Ada bahasa-bahasa yang asing, tidak biasa diucapkan di mereka gitu ya. Nah, kemudian jika dicermati ya, salah satu karakter ayat mutasyabih adalah memerlukan penjelasan dari ayat yang lain. Maka kata aban dapat diketahui jika dihubungkan dengan ayat berikutnya. Apa ayat berikutnya? Nah, mata alakum walian amikum. Bahwa dari ayat ke-32 ini baru jelas bahwa yang dimaksud dengan fakihatan gitu ya, atau buah-buahan, yang sebelumnya kan ada fakihata wa abba ya, fakihata wa abba. Kemudian mata alakum walian amikum. Pada ayat ke-31 itu ya merupakan kesenangan untuk kamu. Nah, sedangkan kata aban adalah kesenangan untuk binatang ternakmu gitu ya. Nah, bayangkan kalau tidak ada ayat atau tidak ada penjelasan berikutnya gitu ya, itu pasti sangat sulit gitu ya. Tadi ya fakihata wa abba. Naon abba teh maksudnya? Nah, setelah dijelaskan di ayat berikutnya ternyata sangat jelas bahwa mata alakum walian amikum. Jadi aban itu kesenangan ya. Fakihatan juga kesenangan, hanya beda peruntukan gitu ya. Fakihatan itu kesenangan untuk manusia ya, untuk kita, untuk kamu di ayat tersebut. Kemudian aban itu walian amikum, yaitu untuk binatang ternak ya. Dengan kata lain yang dimaksud dengan kata aban adalah ya rumput-rumputan atau pakan untuk binatang ternak gitu ya. Nah, itu dari ayat ini sekali lagi bahwa yang disebut dengan mutasyabih aspek makna gitu ya, itu tidak jelas tetapi bisa dijelaskan dengan ayat berikutnya. Kemudian yang kedua ya, ada yang disebut dengan tasabuh yang terdapat pada makna ayat ya, makna ayat. Misalnya makna sifat-sifat Allah
ya, keadaan hari kiamat, hal gaib, surga, neraka, dan lain sebagainya. Nah, sifat-sifat Allah seperti dalam banyak Al-Quran ya, salah satunya adalah dalam surat Al-Fat ini nih, innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim. Nah, yang di garis bawahnya adalah yadullah gitu ya, tangan Allah gitu ya, tangan Allah. Nah, tangan Allah ini kan kalau kita bayangkan, mungkin ada yang pernah membayangkan bahwa tangan Allah itu seperti tangan manusia, tentu tidak gitu ya. Karena Allah itu khaliq gitu ya, bukan makhluk, tentu tangannya sangat sangat Allah lah yang Maha mengetahui ya. Kita menafsirkan takut salah gitu ya, karena memang bukan apalagi kita bukan apa-apanya gitu ya, ahli tafsir juga bukan gitu ya, baru belajar ilmu Al-Qur'an gitu ya. Jangan sampai merasa apa namanya seorang menjadi ahli tafsir gitu ya, padahal baru tafsir apa saja, belum selesai tafsir-tafsir yang lain dibaca gitu, sudah berani menafsirkan. Kecuali misalnya seperti Yusuf Qardawi gitu ya, itu kan sudah sangat luar biasa gitu. Ada tafsir-tafsirnya, tafsir Yusuf Qardawi, dan sangat diakui gitu ya keilmuannya gitu ya. Nah, sekali lagi yang menjadi contoh di ayat ini adalah lebih kepada yadullah gitu ya, tangan Allah. Ya, tangan Allah itu seperti apa? Ya, nanti teman-teman, Bapak Ibu semua gitu ya, takut Bapak salah menyampaikan, boleh dilihat di tafsir-tafsirnya gitu ya. Yadullahi itu adalah yang jelas tidak bisa dibayangkan bahwa tangan Allah itu seperti tangan-tangan makhluknya gitu ya. Tentu sangat 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 salah kalau kita bayangkan seperti tangan-tangan makhluknya gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian tadi ya disinggung lagi di kejadian hari kiamat gitu ya, di hari kiamat. Ini kan perlu penafsiran, seperti ada yang berani menafsirkan gitu ya hari kiamat. Mungkin Ibu Bapak pernah mendengar waktu itu Mama Loren ya. Pernah mendengar Mama Loren? Pernah. Ya, gitu kan. Beliau dia menyampaikan bahwa kiamat itu akan terjadi di tahun 2012 katanya. Malah dia yang kiamat duluan gitu ya. Nah, itulah buktinya sombong gitu ya, sombong gitu. Buktinya kan sampai saat ini masih belum kiamat gitu ya. Bahkan sampai viral gitu, ada film Kiamat 2012 gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah menonton gitu ya. Kalau kita tafakur dengan adanya film Kiamat 2012 itu sangat luar biasa. Benar-benar takut gitu ya. Saya punya kesempatan waktu itu nonton bareng anak-anak gitu ya, anak-anak usia SD. Anak-anak itu sampai menangis gitu ya melihat kiamat itu. Wah, luar biasa kan, sampai semua gedung, semua kendaraan itu ditimpa reruntuhan, ditimpa air laut. Wah, sangat luar biasa. Hanya sutradaranya saja yang selamat dan naik helikopter gitu ya waktu itu. Itu kan secara nalar kita kan tidak masuk akal gitu ya, yang namanya juga film. Tapi bagus tuh untuk pembelajaran ibroh anak-anak dalam menjelaskan rukun iman yang ke berapa tuh hari kiamat itu, terjadi hari kiamat. Rukun iman ke berapa? Lupa lagi ya. Kelima. Yang kelima, Pak. Ya, kelima ya. Nah, ini bisa jadikan media nih Bapak Ibu untuk nonton bareng gitu ya. Ulah nobar teh nonton Korea gitu. Jangan gitu ya. Kalau ilmu PAI apalagi itu nontonnya yang penuh hikmah, penuh makna ya, seperti salah satunya adalah Kiamat 2012. Nggak tahu masih ada atau tidak ya di YouTube, nanti boleh Bapak Ibu searching kemudian download untuk dijadikan pelajaran gitu ya. Dan kita juga teringatkan gitu ya. Oh, ternyata ya digabungkan nanti dengan ayat Al-Qur'an yang ada di surat apa? Gunung-gunung akan terbang gitu ya, seperti anai-anai yang ditiupkan gitu ya. Itu dihubungkan dengan ayat-ayat itu. Nah, kalau anak-anak sudah hatinya tersentuh gitu ya dengan kejadian kiamat itu akan semakin menangis gitu ya. Ada yang menyampaikan, oh, saya tanya, kenapa menangis? Takut Pak, apa namanya, ingat ke ibu, ingat ke ayah, ingat ke kakak, ingat ke adik. Ya makanya harus banyak berbuat baik ya, supaya nanti kumpul sama ibu, sama ayah, sama kakak, sama adik gitu. Itu luar biasa gitu ya, yang pernah Bapak dikasih kesempatan ya waktu itu. Ini dari hari kiamat ya. Kemudian hal-hal yang goib nih. Ini semuanya tentang rukun iman ya, tentang rukun iman, hal-hal yang goib. Kadang-kadang di hal-hal yang goib gitu ya, kita
mengajarkan kepada peserta didik itu lebih banyak mereka yang merasa takut ketika misalnya terjadi di malam hari itu mati lampu misalnya. Ketika kita sedang asik menonton TV gitu ya, sama keluarga tiba-tiba mati lampu, nah apa yang mereka lakukan gitu, atau apa ekspresi mereka gitu waktu itu, waktu mati lampu. Biasanya bisa dilihat paling tidak ya ngagorowok gitu ya, atau berteriak gitu ya, ketakutan gitu ya. Nah, kalau kita gambarkan lagi, hubungkan lagi dengan apa namanya hal-hal yang goib atau keimanan ya, itu kita bisa ceritakan tentang hal ini baru di dunia, gelapnya sudah seperti ini. Apalagi kalau dikubur. Dikubur itu kan tidak ada teman untuk apa-ngapain gitu ya. Ini di dunia harus sudah seperti ini. Masih mending gitu ya, gelapnya masih ada teman untuk apa namanya ya berkonsultasi atau apalah gitu seperti itu. Nah itu kalau bisa diambil hikmahnya itu sangat luar biasa gitu ya. Ketika terjadi mati lampu, tafakur bagi kita untuk menambah keimanan supaya untuk selalu percaya gitu ya tentang hal-hal yang goib atau apa namanya kehidupan setelah kita menjalani kehidupan di dunia gitu. Apalagi kemudian tentang surga gitu ya. Surga, neraka gitu ya. Kita kan hanya baru tahu bahwa surga itu wah serba ada gitu ya. Serba apa namanya? Serba komplit. Bahkan pernah ada yang ditanya ya mendapatkan pertanyaan seperti ini. Pak, kan saya suka main Mobile Legends. Kalau di surga ada nggak Mobile Legends-nya? Nah, kira-kira kalau ada pertanyaan seperti itu, gimana Bapak Ibu? Apa yang harus kita sampaikan ke mereka? Pasti Halo? ada. Pasti ada, Pak. Pasti ada ya. Nah, gitu. Pasti ada. Pokoknya apapun yang diminta gitu ya, pasti ada gitu ya. Termasuk tadi misalnya gitu. Karena sudah Allah jelaskan bahwa di surga itu apa yang kita mau ada gitu ya. Apapun yang kita mau ada gitu. Nah, biasanya ketika kita menjelaskan surga neraka itu kan biasa-biasa saja gitu ya, biasa-biasa saja. Karena memang mungkin gitu ya, kita memang belum pernah gitu ya, belum pernah. Tetapi kalau dijelaskan dengan ciri-cirinya gitu ya, itu akan sedikitnya akan menyentuh gitu ya, akan dapat materinya, akan dapat hatinya supaya tadi tujuannya lebih ingat bahwa ketika hidup di dunia ini tidak hanya sebatas hidup saja, tetapi memiliki aktivitas yang lebih yang akan digolongkan nanti termasuk golongan ashabul yamin atau ashabus shimal atau golongan ahli surga atau golongan ahli neraka gitu ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang ketiga ya, tasabuh yang terdapat pada aspek lapal dan makna ya. Kalau yang ke-1 tadi kan lapalnya saja, yang kedua maknanya saja, kemudian yang ketiga adalah aspek lapal dan makna. Nah, salah satu contohnya adalah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 89 ya. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitul linnasi wal hajj. Yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Dan bukanlah kebijakan memasuki rumah-rumah dari belakangnya. Akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Nah, di ayat ini, gitu ya, di ayat ini, yang pertama, untuk memahami ayat ini, atau ayat di atas, itu seseorang harus terlebih dahulu mengenal tradisi Arab sebelum Islam. Boleh dilanjut slide-nya. Karena ayat tersebut berkaitan dengan budaya Arab masa lampau gitu ya. Masa lampau. Nah, kemudian diceritakan bahwa beberapa orang Ansor jika berihram untuk haji, mereka tidak akan masuk rumah atau tempat kediaman dari pintu. Kemudian jika penduduk Madar, gitu ya, jika ihram, mereka membuat lubang di belakang rumah, lalu keluar masuk dari lubang itu.
Kemudian ada juga yang berbeda dengan penduduk Wabar. Mereka keluar masuk dari belakang tirai secara sembunyi-sembunyi. Lalu turunlah ayat ini. Surat Al-Baqarah ayat 89. Ya. Ini yang disebut dengan asbabu nuzul, ya, sebab-sebab turunnya. Nah, tentang asbabun nuzul nanti dijelaskan di materi-materi berikutnya. Nah, berikutnya, ya, di ayat ini juga disampaikan bahwa tasabuh dalam ini ya terjadi pada lafalnya karena terlalu singkat dan padat, gitu ya. Selain itu terjadi pada maknanya karena di dalamnya terkandung ada kebiasaan khusus orang Arab yang tidak diketahui oleh selain orang Arab, gitu ya. Ini salah satu contoh menjadi kategori yang ketiga, yaitu aspek makna dan lafal, gitu ya, makna dan lafal. Nah, kemudian yang berikutnya hikmah adanya ayat-ayat muhkam, ya. Boleh dilanjut slide-nya. Nah, sip. Yang pertama, hikmahnya itu memberikan rahmat bagi orang yang tidak mengerti bahasa Arab, ya. Kita nih, saya gitu ya, termasuk yang masih sampai hari ini belum pasti-pasti banget belajar bahasa Arab gitu ya, memberikan sangat luar biasa gitu ya. Jelas ketika kita membaca Al-Quran walaupun tidak tahu maksudnya ya, hanya tahu terjemahnya gitu ya, itu memberikan sebuah ketenangan ya. Bahkan jelas kan di pertemuan-pertemuan sebelumnya di pengertian Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah dibacanya menjadi ibadah, kemudian akan menjadikan ketenangan kepada pembacanya, juga akan menjadikan syifa ya, atau obat gitu ya, obat bagi kita gitu ya. Ada satu cerita gitu ya, anak muda yang putus dari cintanya gitu ya, putus dari cintanya gitu ya. Biasanya kan kalau mereka di usia mereka putus cinta gitu ya, mereka itu pergi ke mana saja yang mereka mau gitu. Tapi pergi ke mana saja yang mereka mau rata-rata jarang gitu ya, mendekati Al-Quran. Dekatnya ke sungai gitu ya, dekatnya ke botol gitu ya, dekatnya ke obat-obatan gitu. Banyak hal-hal yang seperti itu. Tapi ada satu pemuda gitu ya, saya dapatkan cerita dari teman gitu ya. Ada satu pemuda, saya mah tidak suka gitu ya ketika ada masalah datang ke tadi ya dekat sungai gitu ya, bunuh diri misalnya, atau minum-minuman gitu ya, mabok-mabokan. Saya lebih suka datang ke Al-Quran gitu. Nah, ketika dia coba wudhu kemudian baca Al-Quran gitu, ternyata itu yang sangat luar biasa yang dia rasakan gitu ya. Ternyata jauh lebih tenang, jauh lebih nyaman gitu ya. Tidak lagi ingat kepada hal-hal yang sudah terjadi, hanya ingat kepada ayat-ayat yang dibacanya gitu. Sampai yang tadinya jarang baca Al-Quran katanya gitu ya, itu sangat-sangat serius gitu ya membaca. Bukti seriusnya adalah sering gitu ya, dan sampai dibaca dengan terjemahnya gitu ya. Sampai merasakan ketenangan dari dampak setelah membaca Al-Qur'annya. Itu salah satu bukti bahwa menjadi rahmat juga ya bagi orang-orang yang tidak mengerti bahasa Arab gitu ya. Itu baru dibacanya gitu ya, baru dibacanya, apalagi kalau dipelajari, apalagi kalau diamalkan. Itu sangat luar biasa. Mengukuhkan iman pembacanya, pengamalnya, juga ya pelakunya gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah memberikan manusia dapat motivasi untuk memahami. Nah, ini tadi ya, setelah mendapatkan ketenangan akan ada motivasi lebih, akan ada dorongan lebih untuk menginginkan untuk memahami gitu ya. Memahami, menghayati, atau bahkan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Ketika zaman Nabi itu kan para sahabat diajarkan 10 ayat, 10 ayat, ada yang diajarkan 10 ayat misalnya per hari. Ketika sudah diajarkan, itu sampai dengan terjemah, tafsir, maksud, dan diamalkan gitu ya. Para sahabat waktu itu belum berani meminta hafalan
10 ayat berikutnya kalau ayat yang sudah diajarkan belum benar-benar diamalkan gitu ya. Kalau hafal pastilah gitu ya, hafal pasti karena tingkat sahabat itu kan sangat luar biasa ya kecerdasannya. Beda banget dengan kita gitu. Kita mah sudah hafal gitu ya. Susah hafalnya gitu ya. Mudah lupanya gitu ya. Sudah mudah lupa gitu ya. Kemudian susah hafal, tidak dimurojaah lagi atau beki lupa gitu ya. Seperti itu. Nah, itu sekali lagi memberikan motivasi ya untuk memahami. Kemudian yang ketiga, tidak membutuhkan penakwilan pada ayat tersebut. Ini ya yang dimaksud dengan hikmah adanya ayat-ayat muhkam. Kenapa tidak dibutuhkan takwil? Karena sudah jelas ya seperti tadi, berbuatlah kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim, fakir miskin dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya ya, hikmah adanya ayat mutasyabih gitu ya, ayat mutasyabih. Yang pertama sebagai rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia yang tidak sanggup mengetahui segala sesuatu secara keseluruhan ya. Seperti tadi ya, kata yadullah gitu ya. Mungkin pengetahuan kita hanya tahu bahwa tangan Allah itu seperti apa yang kita bayangkan yang dimiliki oleh para makhluknya. Tetapi kan bukan itu maksudnya, kita hanya Allah yang tahu. Tidak keseluruhan kita ketahui, tetapi hanya Allah yang lebih tahu. Yang kedua, sebagai ujian keimanan umat manusia terhadap hal-hal goib. Ya, betul. Seperti begini, orang yang suka meruqyah, gitu ya, ada pernah kejadian orang yang suka meruqyah itu kan dibacakan ayat-ayat Al-Quran ya, salah satunya yang menjadi ayat kojo gitu ya, atau ayat tandingan itu adalah ayat kursi gitu ya. Tetapi suatu kali ternyata ketika jin yang sedang atau manusia yang sedang diruqyah itu dibacakan ayat kursi, ternyata dia juga lebih hafal, lebih fasih ayat kursinya gitu ya. Bacakan Al-Baqarah, ternyata lebih fasih, lebih bisa lagi ya. Nah, itu kan menguji keimanan gitu ya, keimanan kita, keimanan orang tersebut ketika meruqyah. Apakah akan terus meruqyah gitu atau akan mental? Wah, ini mah jinnya levelnya level luar biasa gitu. Sehingga dibacakan ayat apapun ternyata dia sudah lebih hafal gitu ya. Nah, kalau orang tersebut tidak tidak kuat imannya, maka pasti akan merasa jadi ketakutan gitu. Wah, saya takut tidak ingin meruqyah orang ini lagi karena jinnya atau setan yang diruqyahnya ternyata lebih paham, ternyata lebih pintar, lebih jago gitu ya. Nah, itu Allah uji ya dengan keimanan. Itu hal-hal gaib gitu ya. Kan tidak nampak gitu ya orangnya, tapi suaranya ada gitu ya. Suaranya ada. Berikutnya yang ketiga adalah menghilangkan sifat kesombongan yang ada pada manusia ya. Betul sekali ya. Ketika waktu itu zaman Nabi Muhammad dianggap bahwa Nabi Muhammad itu menyebarkan dongeng-dongeng belaka gitu ya, atau cerita-cerita belaka gitu ya. Dan bahkan mereka para kafir Quraisy itu menyangka ayat-ayat yang disampaikan oleh Nabi itu hanya syair-syair biasa saja. Kemudian Allah turunkan ayat ya menantang mereka gitu ya. Silakan datangkan ayat-ayat engkau yang bagus atau bahkan yang paling bagus, kalahkan ayat-ayat syair yang engkau anggap Al-Quran ini adalah syair. Baru ditantang itu ternyata tidak gitu ya, tidak bisa menandingi. Coba kita perhatikan misalnya surat Asy-Syam ya, diakhiri dengan ha semuanya. Gitu kan indah gitu. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha ha semuanya gitu. Tapi ketika kita coba membuat misalnya puisi atau apa gitu ya, akhirannya a atau akhirannya i gitu. Pasti mentok gitu ya. Pasti mentok hanya beberapa bait saja itu pasti mentok gitu ya. Nah, itu makanya hilangkan kesombongan itu ya yang ada pada diri manusia karena tidak ada yang diberikan ilmu manusia itu illa qalila, hanya sedikit saja gitu ya. Ukuran sedikit itu Allah menyampaikan dalam hadis nabinya atau dalam tafsir ya kurang lebih itu seperti kita
menciduk air laut gitu ya, menciduk air laut, kemudian dilihat sisa-sisa di tangan yang menetes, itulah ilmu yang diberikan kepada manusia gitu ya, dari ilmu Allah. Bahkan dalam surat Al-Kahfi itu kan dijelaskan, seandainya laut dijadikan tinta untuk mencatat ilmu-ilmu Allah, maka tidak akan pernah habis ilmu Allah ya. Yang habis itu ya tintanya. Kemudian walaupun didatangkan berkali-kali lipat seperti laut itu, tetap ilmu Allah tidak akan habis untuk dicatat gitu. Itu sekali lagi menunjukkan bahwa ayat-ayat ataupun ilmu-ilmu Allah itu sangat luar biasa, sangat-sangat wasiun gitu ya, sangat-sangat luas gitu. Kemudian yang keempat, memberinya peluang terjadinya pembeda pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, betul ya, di ayat-ayat mutasabih seperti tadi ya, kembali ke misalnya wallahu alal arsyistawa gitu. Allah itu bersemayam di atas arasnya. Ada juga yang menyampaikan aras itu kursi, kemudian ada singgasana gitu. Kalau kursi kan mungkin bayangannya seperti kursi yang kita duduki gitu. Kalau singgasana agak mewah gitu, seperti tempat duduknya para raja gitu atau para presiden atau apalah gitu ya istilahnya. Nah, memberikan peluang terjadinya perbedaan pemahaman ya. Kemudian hikmah adanya ayat mutasabih yang berikutnya, atau yang kelima, menunjukkan mukjizat Al-Qur'an. Dan menunjukkan mukjizat Al-Qur'an. Ini yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW sekaligus menjadi mukjizat yang paling luar biasa gitu ya, adalah Al-Qur'an bagi Nabi kita Muhammad SAW ya. Kemudian yang keenam, memudahkan manusia untuk menjaga dan menghafal Al-Qur'an. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang kita mempelajari Al-Qur'an itu sangat mudah gitu ya, sangat mudah. Kenapa saya ngapalkeun tiba baheula nepikeun ka ayeuna teu apal-apal eta juz 30 gitu ya. Nah, bukan Al-Qur'an yang disalahkan gitu ya. Al-Qur'an itu sebetulnya mudah gitu ya, bagi orang yang serius belajarnya. Tapi kitanya gitu ya, belum apa-apa sudah misalnya malas duluan, sudah memvonis diri kita bahwa diri kita tidak bisa, bahwa diri kita tidak mampu gitu ya. Padahal banyak cerita gitu ya, orang-orang yang sudah berusia lanjut, usia-usia pensiun, ketika bersungguh-sungguh menghafal Al-Qur'an, sekarang banyak misalnya di antaranya one day one ayat gitu ya untuk menghafal gitu ya. Itu selesai. Asal tadi yang pertama adalah yakin kita bisa, kemudian penuh kesabaran ya, karena tidak mungkin gitu ya hari ini ngapalin kemudian beberapa bulan selesai 30 juz gitu ya. Itu yang menjadi masalah adalah dalam diri kita sekali lagi gitu, termasuk menjaga ya, menjaga. Nah, males kita murojaah berarti kan sudah tidak menjaga gitu. Tong baraah juz-juz yang lain 29, 28, juz 30 juga masih pabelit misalnya. Baca surat An-Nazi'at jadi karena surat Al-Fajr misalnya, atau baca surat As-Sam jadi karena Al-Lail gitu. Atau mungkin baca surat At-Tin jadi baca surat Al-Asr gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kita tidak berusaha menjaganya atau memurojaahnya gitu ya. Seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Abi Thalib gitu ya, atau Ali bin Abi Thalib, ketika itu pernah terjadi ada seorang sahabat yang berkunjung kepada Nabi menaiki unta kalau tidak salah ya, atau keledai gitu ya, menaiki unta atau keledai gitu ya. Kemudian sahabat tersebut masuk gitu ya, menemui Nabi. Kemudian Nabi bertanya, "Wahai sahabat, naik apakah engkau ke sini? Naik keledai atau unta gitu ya, lupa lagi." Terus unta atau keledainya diikat nggak? Tidak. Saya tawakal saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan, salah. Tawakal itu bukan seperti itu. Ikat dulu keledai atau untanya, baru tawakal kepada Allah. Nah, artinya dari cerita sahabat tadi, ketika kita sudah hafal nih misalnya Al-Qur'an, diikat gitu ya, diikatnya dengan dimurojaah gitu ya. Jangan saya udah hafal juz 30 atau bahkan 30 juz, tawakal we kumaha engke lah gitu ya. Nah, itu salah, pola yang salah. Justru yang benar itu ketika kita sudah berusaha murojaahnya misalnya
hari ini murojaah 1 juz, dari mulai juz 30 misalnya mundur, atau dari juz pertama 1, kemudian hari berikutnya juz 2, dan berikutnya gitu. Itu akan semakin kuat. Dalam 30 hari berarti kan sudah ke murojaah gitu ya, ke murojaah. Kenapa para sahabat dahulu itu sampai memperbanyak qiyamul lail gitu ya? Karena mereka ternyata di qiyamul lail itu sambil murojaah gitu ya. Ayat-ayatnya panjang-panjang gitu. Bahkan kalau kita baca Sirah Nabawiyah itu kan Nabi itu sampai bengkak gitu ya. Padahal kan Nabi itu dijamin masuk surga ya, maksum gitu ya. Tetapi kenapa Nabi masih melakukan sunnah qiyamul lail atau yang kita kenal tahajud gitu ya, sampai bengkak gitu ya. Karena bentuk syukur dan memberikan contoh kepada kita bahwa waktu tahajud, waktu malam itu selain salah satu tanda orang yang solih, juga kita bisa murojaah hafalan kita di waktu-waktu tersebut gitu. Sehingga akan tadi ya menjadi penjaga ya, penjaga buat pembacanya, menjaga hafalan kita gitu ya. Nah, otomatis ketika kita punya hafalan banyak, maka akan menjadikan sebuah ketenangan gitu ya, ketenangan, kenyamanan dalam hidup, dalam berbagai hal. Itu salah satunya adalah menjaga Al-Qur'an gitu ya. Setelah menghafal, menjaga, apalagi kalau sudah diamalkan gitu. Slide berikutnya masih ada? Sudah habis, Pak. Alhamdulillah habis. Berarti tandanya sudah habis juga ya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ayat muhkamat, saya mau tanya dulu, ini Al-Maidah itu termasuk Al-Maidah ayat 51 termasuk muhkamat bukan, Pak ya? Yang waktu kejadian itu teh ya, apa namanya? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu yahuda wan nasyara auliya ba'duhum auliya ba'din gitu, Pak. Nah, kira-kira menurut Bapak jelas atau tidak ayat itu? Jelas sih, Pak. Jadi itu kan istilahnya Allah sudah tetapkan kan tidak boleh mengambil Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Nah, dalam konteks ini adalah pemimpin. Tetapi saya ingat Ya, dulu waktu kasus 2017 kalau nggak salah masalah Ahok itu ya. betul. Sehingga ada penafsiran lain bahkan langsung dari Kementerian Agama kalau tidak salah, mohon koreksinya. Kan kata-kata pemimpin di sini ganti dengan teman dekat atau orang-orang Nah, terdekat. Nah, bagaimana itu, Pak? Terima kasih. betul. Ya, pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Sebetulnya sudah jelas itu kan, itulah yang disebut dengan muhkam gitu ya. Muhkam. Nah, bisa mungkin hari ini yang disebut dengan mufasir itu kan para ulama gitu ya. Tapi bisa nggak dipertanggungjawabkan tentang hal itu gitu ya. Nah, ketika kita ragu untuk meyakini hal itu, maka ya jangan gitu ya, jangan. Hilangkanlah keraguan-raguan, karena keraguan-raguan itu akan menjadikan ya tidak yakin gitu ya. Jadi yakinlah bahwa hukum Allah ataupun ketentuan Allah seperti ketentuan-ketentuan yang dalam surat Al-Maidah ayat 51 itu sudah sangat jelas gitu ya, sudah sangat jelas. Itu jelas sekali itu adalah termasuk muhkam gitu ya, muhkam. Tidak ada multitafsir atau kebingungan-kebingungan, itu sudah sangat jelas gitu ya. Seperti tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 100 berapa? Yang berbuat baiklah kepada orang tua, kemudian berbuat baiklah kepada kerabat dekat dan seterusnya. Itu sudah sangat jelas. Itu menurut Bapak sudah sangat jelas dan itu termasuk muhkam gitu ya. Seperti itu. Satu lagi, Pak. Ya, silakan. Ayat muhkamat itu bagaimana kaitannya dengan tasamuh, Pak? Tasamuh itu toleransi ya? Ya. Betul. Sebagaimana Bapak bilang tadi kan orang-orang kafir itu seakan-akan tidak terima bahwa dia disebut orang kafir begitu, Pak. Betul, ya. Sehingga menimbulkan kericuhan dan ini akuran gitu antar umat beragama. Bagaimana? Betul.
Ya, begini, tasamuh itu kan di dalam ayat lain disampaikan gitu ya. Nabi juga menyampaikan boleh bergaul dengan non-muslim ya. Non-muslim itu kan bahasa kita, bahasa terjemah, bahasa Al-Qur'an tetap tidak ada non-muslim, kafir gitu kan. Coba Bapak Ibu pernah nemukan nggak di Al-Qur'an itu non-muslim bahasanya bahasa Arab langsung non-muslim gitu ya. Atau ghairu muslim, tidak ada gitu ya. Banyak hanya ditafsir gitu ya, ditafsir. Di ayat Al-Qur'an itu semua ayat yang menerjemahkan itu non muslim adalah Arabnya kafir gitu ya. Nah, berkaitan dengan tasamu atau toleransi atau sekarang yang disebut dengan moderasi beragama gitu ya. Moderasi beragama tetap intinya bukan urusan akidah ya. Kalau urusan akidah itu tidak ada toleransi ya. Bapak boleh lihat di surat As-Saffat gitu ya kalau tidak salah, atau surat apa ya, di akhir surat As-Saffat itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu asyidda'u alal kufar gitu ya. Nabi itu keras kepada orang-orang kafir. Nah, keras di sini adalah dalam urusan akidah gitu ya, dalam urusan akidah. Nah, selain urusan akidah itu boleh tasamu, boleh toleransi gitu ya, boleh toleransi gitu ya. Nah, seperti ditegaskan lagi dalam surat Al-Kafirun gitu ya. Engkau beribadah kepada Tuhan engkau, silahkan gitu ya. Saya beribadah kepada Tuhan saya gitu ya. Wala ana abidu ma'batum wala antum abidun nama ma'bud gitu ya. Jadi kalau bahasa ininya simpelnya nafsi-nafsi gitu ya. Saya ke saya atau kita untuk kita gitu ya ibadahnya, atau kamu untuk silahkan gitu ya. Nah, sekali lagi hubungannya dengan tasamu atau moderasi beragama dalam hal selain akidah gitu ya, atau dalam hal furu'iyah atau cabang-cabang gitu ya. Nah, dari hari ini kan masih banyak gitu ya orang yang mendebatkan gitu ya antara furu'iyah atau antara cabang-cabang ilmu bukan selain akidah gitu ya. Seperti di lokasi ini misalnya ada bendera hijau kemudian dengan bendera selain hijau gitu ya. Atau Bapak boleh bilang ada di kita itu kan di Indonesia ada NU misalnya, Nahdlatul Ulama, kemudian ada Persis, kemudian ada Muhammadiyah gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu hanya simbol-simbol saja orang-orang kita yang menyimbolkan. Padahal dari dulu juga sudah banyak perbedaannya. Coba kita perhatikan dari zaman ulama Syafi'i, ulama Hambali gitu ya, Imam Hanafi. Padahal Imam Hanafi, Imam Syafi'i itu kan guru dan murid gitu ya, guru dan murid. Itu berbeda guru dan murid, tapi tidak menjadi gontok-gontokan, tidak menjadi perpecahan gitu ya. Karena kan dalam Al-Qur'an jelas bahwa perbedaan itu adalah rahmat gitu ya. Bayangkan kalau misalnya kita semua sama gitu ya, tidak ada uniknya gitu ya, tidak ada uniknya gitu ya. Tidak akan menghasilkan apapun gitu ya. Tapi karena justru kita berbeda tetapi sama-sama satu tujuan gitu ya. Itulah yang disebut dengan perbedaan adalah rahmat. Jadi sebagai kesimpulan bahwa perlu toleransi, perlu tasamuh, perlu moderasi agama, tetapi selain dalam hal akidah, kita boleh bertoleransi ya. Dan Nabi mengajarkan itu harus bertoleransi ya, walaupun ke non Muslim gitu ya, walaupun ke orang-orang non Muslim. Perlu diketahui bahwa orang-orang kafir dalam kitab apa ya, takrib atau Safinatul Munajjah gitu ya, disampaikan bahwa orang kafir yang boleh dijaga oleh kita itu hanya orang kafir harobi kalau tidak salah ya. Kafir yang tidak memerangi kita, yang tidak mencelakai kita gitu. Tapi kalau orang-orang kafir yang mencelakai kita, yang memerangi kita, baru di situ boleh perang ya. Kan kenapa zaman Nabi itu terjadi perang gitu. Terjadi perang sampai beberapa perang, ada istilah perang-perang lain gitu ya. Itu sebetulnya sudah langkah akhir gitu ya. Ketika sudah didakwahi dengan misalnya cara halus tidak mempan gitu ya, maka langkah terakhir adalah perang gitu ya. Sekali lagi bukan artinya Islam itu mengajarkan kekerasan, tidak gitu ya. Hanya mengajarkan kedisiplinan atau mengajarkan toleransi gitu ya. Ada tahapan-tahapannya juga kan kalau misalnya kita menghukumi seseorang pasti ada tahapannya gitu. Kemudian setelah diobrolin dulu, setelah diobrolin ternyata tidak mempan, baru nih naik ke level selanjutnya. Begitu juga kan di dunia hukum gitu ya. Harus ada bukti-bukti ini. Kalau misalnya ada saksi sekian orang, baru bisa dipercaya gitu. Ataupun kalau tidak ada saksi, oh berarti ini mah hanya
misalnya bohong belaka atau apalah gitu ya istilahnya. Seperti itu. Jadi sekali lagi tasamuh itu sangat dianjurkan. Moderasi beragama itu sangat dianjurkan dan dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi keyakinan kita tetap adalah keyakinan kita yang berhubungan dengan akidah kita. Jangan sampai membuat mereka sakit hati, tersinggung, apalagi memerangi kita misalnya. Atau bahasa Sundanya, erek dakwah atau ngajak gelut, nah misalnya gitu ya, seperti itu. Itu tidak disarankan ya, seperti itu. Mungkin itu Pak. Iya, Pak. Tapi untuk belakangan ini, Pak, banyak dai yang berusaha untuk istilahnya mempertahankan akidah dan dakwahnya pun sesuai dengan syariat Islam, tapi malah mendapat cap radikal, Pak, mendapatkan label cap radikal gitu, label radikal. Ya, Gimana tuh, Pak? betul. Ya, betul ya. Seperti yang sudah dialami oleh misalnya Imam Rizik ya. Imam Rizik itu kan luar biasa dakwahnya ya. Dakwahnya wah luar biasa gitu ya. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasul. Kemudian ternyata oleh pemerintahnya bukan didukung tetapi malah dipatahkan gitu ya. Nah, itu sudah berurusan dengan kesinggung ke hal akidah ya, hal akidah. Jadi dalam kitab-kitab lain disampaikan bagaimana kita menghormati pemerintah ya, menghormati pemerintah walaupun pemerintah itu misalnya berbuat zolim kepada warganya atau bahkan kepada dai-nya, kalau misalnya langkah kita untuk terus berontak salah misalnya gitu ya. Kalaupun misalnya konsekuensinya di penjara atau misalnya dibunuh misalnya, itu tidak mengapa. Berarti itu adalah memperjuangkan kebenaran akidah kita. Nah, kita sudah berusaha toleransi. Coba kita perhatikan gitu ya. Kenapa misalnya ormas-ormas ditutup gitu ya waktu itu, termasuk misalnya ormas FPI kenapa ditutup gitu ya. Nah, karena mungkin mereka adalah ketakutan gitu ya, ketakutan dengan adanya ormas-ormas yang lain akan menjatuhkan atau akan mungkin bahasa kasarnya membabi buta ormas-ormas yang mereka anggap aman-aman saja terhadap negara, misalnya seperti itu. Sebetulnya kejadian ini bukan hanya zaman kita sekarang gitu ya. Dulu ketika zaman Masumi gitu ya, ketika zaman Orde Baru atau bahkan sebelum Orde Baru itu sama gitu ya. Bapak Ibu coba kalau misalnya baca buku Saiful Islam Mubarak gitu kalau tidak salah gitu ya. Itu kan ternyata orang-orang dai-dai, para pendakwah itu bukan didukung kebanyakan, tetapi mereka didukungnya hanya dapat dijebloskan ke penjara gitu. Tetapi setelah dijebloskan ke penjara ternyata bukan kapok, lebih banyak karya-karyanya gitu ya, buku-bukunya, kitab-kitabnya, dan itu makin dikenal gitu ya. Otomatis membuat penguasa pada saat itu makin geram gitu ya, makin takut gitu ya. Karena kan penjara itu mereka bilang lebih enak gitu ya daripada di luar penjara. Di luar penjara wah udah dikejar-kejar seperti ini, tapi di penjara lebih banyak karya yang dihasilkan gitu ya, lebih banyak karya karena ya mau makan tinggal makan gitu ya. Jadi segala disediain gitu ya. Itulah hikmahnya gitu ya. Jadi sekali lagi ketika sudah berhubungan dengan akidah, maka pertahankan akidah yang kita miliki gitu ya. Akidah yang kita yakini gitu ya. Karena dengan akidah yang kita yakini, akidah yang kita miliki, itulah yang akan menjadi penyelamat bagi kita. Penyelamat bagi kita itu bukan hanya di dunia, tetapi di akhirat. Sekali lagi Bapak kasih contoh ya, ketika kejadian di 212 ya waktu itu, Habib Rizik ditembak kan waktu itu. Saya juga dengar dari cerita teman-teman ya, ditembak gitu ya. Secara logika itu harusnya mati gitu ya. Harusnya mati, itu kena gitu. Tetapi ternyata qadarullah Habib Rizik itu masih biasa-biasa saja gitu ya. Aman-aman saja. Kemudian tidak terjadi apa-apa gitu ya. Itu sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Itu bukti salah satu yang terjadi gitu ya di saat itu. Dan ternyata orang-orang muslim lainnya juga merasakan gitu hal itu gitu. Ada hal-hal yang
di luar nalar gitu ya. Tapi itu benar-benar terjadi gitu ya. Itulah kalau sudah Allah berkehendak gitu ya. Kalau boleh flashback lagi ke zaman Nabi Musa misalnya. Nabi Musa itu kan yang tidak mempan dibakar ya. Ya. Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim betul ya, Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar gitu? Padahal doanya kita hafal, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim gitu ya. Nah, coba saja ya. Orang apal ya doanya kita, coba bakar. Kira-kira gosong nggak kita? Pernah saya coba Pak, ternyata panas Pak. Iya, karena kita yang berkehendak bukan Allah gitu. Jadi ketika Allah sudah berkehendak, maka apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi gitu ya. Seperti kejadian itu gitu ya, kejadian Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim malah tidur gitu ya ketika dibakar itu. Pas apa namanya? Orang-orang mereka bilang, "Wah, sudah gosong pasti gitu ya. Abunya sudah sangat kayu bakarnya sudah habis gitu ya. Sudah menjadi debu gitu. Pasti Ibrahim juga jadi debu gitu. Ternyata ya bangun Nabi Ibrahimnya kaget tuh gitu. Ya itulah Allah kalau sudah berkehendak gitu ya. Sudah memiliki keyakinan yang sangat luar biasa terhadap akidah yang diyakini dan dimilikinya. Mungkin itu Pak penjelasannya. Ya, terima kasih Pak. Ya, Jadi sama-sama. untuk pendapat Bapak sendiri, apakah bahasa radikal itu hanya bahasa politik atau bagaimana Pak? Bahasa politik kalau menurut Bapak ya. Bahasa politik saja gitu. Karena ya kalau Bapak perhatikan politik itu kan tidak bisa ditebak gitu ya, tidak bisa ditebak. Kadang-kadang hari ini dia kontra gitu ya. Ternyata hari berikutnya jadi pro gitu ya. Maka kadang-kadang bingung gitu ya. Maka lebih lebih enak itu ya memperhatikan apa ya? Keyakinan ataupun ayat-ayat Al-Quran yang kita banyak tafakuri gitu ya. Kadang-kadang bosan juga itu memperhatikan politik karena memang bukan pengamat politik mungkin ya. Jadi apa namanya lebih pusing mengamatinya gitu ya, seperti itu. Kalau menurut Bapak sekali lagi itu hanya politik saja, bahasa politik saja. Ya. Dan kalau kita perhatikan sangat-sangat tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan para ulama atau para pemimpin-pemimpin zaman dahulu ya, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman. Itu kan justru prioritas untuk kesejahteraan dan keamanan rakyat. Tetapi hari ini yang terjadi sangat-sangat tidak sesuai gitu ya. Itu mah urusan mereka lah, urusan mereka. Selama mereka maksudnya lain, pasti akan ada cara apapun untuk ditempuhnya gitu ya. Jadi seperti begini, apa namanya? Saya punya cerita punya pengalaman menarik gitu ya. Ketika waktu itu saya survei gitu ya. Karena survei itu pingin cepat gitu ya, supaya tidak ini pakai motor dan motornya masih masih baru gitu ya sama teman yang pakai gitu ya. Ternyata salah satu jalur itu dicegat, ditilang lah gitu ya, ditilang polisi. Padahal kita tidak salah gitu ya. Jalurnya benar, surat-surat ada gitu ya. Pokoknya tidak ada yang salah lah, helm ada, komplit semuanya. Tetapi kenapa ditilang? Kira-kira Bapak Ibu bisa menebak gak kenapa ditilang? Dengan untuk kepentingan dia mungkin. Iya, salah satunya betul itu. Karena niatnya tadi, mungkin kalau bahasa saya, untuk cari sarapan mungkin ya. Gitu. Karena niatnya dari awalnya, termasuk dulu pernah kejadian, oh ini tidak ada tutup pentilnya, denda sekian. Itu kan tidak ada di undang-undangnya, motor harus pakai tutup pentil, dan jika tidak, harus didenda atau harus ditilang. Tidak ada gitu ya. Wah, debat, capek gitu ya. Ya sudahlah, kalau maunya itu silahkan. Dan itu masih pagi gitu ya, masih pagi gitu ya. Dan secara undang-undang itu tidak melakukan kesalahan gitu seperti itu. Nah, mungkin hal-hal yang lain juga bisa dianalogikan seperti tadi. Ketika maksudnya sudah apa namanya ditentukan, apapun caranya gitu, hal atau tidak, pasti mereka labrak. Gitu. Pasti mereka labrak. Karena tujuannya ingin tercapai itu, gitu ya. Tidak mengenal halal, tidak mengenal haram, gitu. Tercapai mungkin tercapai, tapi setelah tercapai itu ada orang-orang misalnya yang terzolimi, ada orang-orang yang misalnya mendoakan apa, gitu ya. Dan itu banyak hal-hal seperti itu ya, hal-hal sepele tapi mungkin dianggap sepele tapi itu nyata gitu.
Seperti satu lagi gitu ya. Ada pensiunan polisi gitu ya, polisi itu ternyata dikenal polisi tersebut itu selalu nilang gitu ya, selalu nilang. Sehingga banyak orang-orang yang terzolimi gitu ya, terzolimi, kemudian banyak mendoakan, itu ketika pensiunnya katanya gitu menurut orang-orang sekitar itu sudah mematinya susah, kemudian apa namanya nyusahin orang lain gitu ya. Karena semasa hidupnya nyusahin orang lain gitu ya. Seperti itu. Dan itu nyata gitu ya, dan itu nyata. Maka sekali lagi selama mereka bermaksud apa yang mereka maksud gitu ya, tanpa menghiraukan halal haram, pasti mereka akan melakukannya gitu ya. Kenapa mereka apa namanya menginginkan sekali tentang misalnya jabatan, pangkat, karena mereka memiliki rencana pasti, memiliki politik tadi gitu ya. Kan kalau kita flashback ke zaman dulu, orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah itu sebetulnya tidak mau dijadikan pemimpin, gitu. Tidak mau dijadikan pemimpin karena betapa beratnya gitu ya jadi pemimpin itu atau jadi penguasa atau jadi apalah gitu ya berpangkat gitu. Tetapi hari ini realitanya justru gitu ya mau bahkan berani membayar sekian ratus juta gitu ya demi untuk menjadi pemimpin karena dia punya niat, punya politik lain gitu ya, punya politik lain. Maka sekali lagi kembali kepada niat mereka gitu ya, niat mereka dan juga niat kita gitu ya. Mudah-mudahan niat kita selalu lurus mempertahankan akidah kita, mempertahankan keyakinan kita sehingga Allah selalu jaga keyakinan ini sampai akhir hayat dan mudah-mudahan Allah tempatkan gitu ya, Allah kokohkan keyakinan keimanan kita sampai apa namanya mati menjelang lah gitu. Seperti itu mungkin Pak penjelasannya. Saya Pak menanya, Ya, silakan Pak Asep Rahmat. saya nungguin dari tadi Pak Nanda beranak pinak tuh pertanyaannya. Luar biasa ya. Silakan Mas Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya menanya warahmatullahi wabarakatuh. tentang ada disebutkan dalam Al-Qur'an disebutkan waladzi anzala alikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Jadi ya jelas tadi disebutkan dalam slide bahwa ayat Quran itu ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Nah, persoalan yang mutasyabihat berkaitan dengan fawatihus suwar, Pak ya, yang huruf-huruf yang ada di awal surat itu, ada kalanya ulama itu berani mentakwilkan itu, sementara ada bahasa la ya'lamu ta'wilahu illallah. Nah, menurut Bapak gimana tuh? Contoh seperti ini. Yasin, ada sebagian ahli tafsir yang menafsirkan itu. Ada yang Allahu a'lam bimuradihi, seperti Jalalain kan biasanya seperti itu. Tapi ada yang berani Yasin itu ya ayuhan nas, atau ya Yasin itu yang maksud Muhammad. Seperti Toha. Toha itu ya Muhammad karena Toha itu nama Muhammad. Nah, menurut Bapak gimana tuh? Lebih baik kita ini cenderung ke ya udahlah, lebih aman kita Allah alam bimuradihi, atau kita ikuti yang takwil itu. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, perkara yang seperti tadi disebutkan, yadullah fawqa aydihim. Yadullah fawqa aydihim. Nah, kita kan sebagai penganut ya dalam ilmu tauhid, kita menganut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam arti di sini yang setahu saya ya, kalau di Nahdlatul Ulama itu yang menganut keajaran Asy'ariyah dan Maturidiyah, itu disebutkan seperti dalam kitab Tijan lah ya, yang kecil-kecil tuh dalam sifat mukhalafah lil hawadits disebutkan falaisa lillahi yadun wala ainun wala udunun, seperti itu ya. Apakah kita lebih baik mengatakan bahwa Allah itu punya tangan tapi tangan tidak seperti kita, atau mutlak aja kita sebutkan Allah tidak punya tangan karena Allah mukhalafah? Lebih baik yang mana, Pak? Ya. Menurut Bapak? Baik, terima kasih. Ya, dua pertanyaan yang sangat luar biasa ini. Dari Pak Asep Rahmat ya, dari Tasikmalaya. Terima kasih. Yang pertama, terkait ayat muhkamat dan mutasyabihat dengan berbagai penafsiran ya, dengan berbagai penafsiran. Ada yang menafsirkan dengan berani, ada juga yang wallahu a'lam bil muradi gitu ya, di tafsir-tafsir misalnya jalan lain itu. Nah, kalau saya sendiri lebih sepakat ke
wallahu alam bil muradi gitu ya. Wallahu alam bil muradi gitu ya. Karena boleh mungkin secara keilmuan kita lihat dulu yang menafsirkan itu latar belakangnya, kemudian profilnya, kemudian ayat-ayat yang lain apakah sudah banyak ditafsirkan gitu ya. Ketika misalnya itu sesuai, oh betul ternyata Toha itu memang nama Nabi Muhammad, atau Yasin tadi ya Yuhannas. Ya kalaupun misalnya selama itu tidak melenceng, itu boleh digunakan. Ya boleh digunakan. Itu simpelnya ya. Kemudian yang kedua terkait tadi ayat yadullahi fawqa aydihim. Ya, apakah tidak diartikan atau dibilang bahwa Allah itu tidak mempunyai tangan karena memang bertentangan misalnya dengan sifat mukhalafatul hawadisi, bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya gitu, atau dipersilahkan misalnya Allah itu punya tangan tetapi sekali lagi berbeda gitu ya. Nah, tergantung audien yang kita hadapi Pak ya. Kalau misalnya peserta didik gitu ya, peserta didik dibilang misalnya Allah itu tidak memiliki tangan gitu ya, pasti bayangannya seperti manusia yang tidak mempunyai tangan gitu ya, dan itu akan coba terus bertanya gitu ya, coba terus bertanya. Nah, maka boleh dijelaskan Allah itu memiliki tangan, tetapi tangannya beda dengan manusia, bukan seperti tangan kita gitu. Tapi tangan itu lebih kepada kekuasaan misalnya ya, kekuasaan. Allah Maha Kuasa dengan segala kekuasaannya. Misalnya bisa memberikan bicara kepada kita dan lain sebagainya gitu ya. Bisa membuat kita misalnya makan dan lain sebagainya. Tentu ya sifat-sifat Allah itu kan seperti dalam Tijan betul dijelaskan ya. Ada banyak gitu ya. Salah satunya adalah mukhalafatul hawadisi, Allah itu berbeda dengan makhluk yang lain. Nah, dari sini juga sudah jelas gitu ya. Ketika kembali kepada ayat yadullahi atau tangan Allah itu berarti kan bukan seperti tangan manusia atau tangan makhluknya, beda dengan tangan makhluknya ya. Ada penafsiran lagi yang menyampaikan bahwa yadullah itu tadi misalnya lebih kepada kekuasaan Allah gitu, sehingga bahasanya adalah yadullah gitu, tangan Allah, tangan kekuasaan ya. Di dalam bahasa Indonesia juga kan ada istilah kaki tangan atau tangan kanan gitu ya, tangan kanan. Nah, artinya kan secara harfiah juga bukan artinya tangan kanan itu, tetapi asisten yang dianggap lebih kompeten gitu, lebih dipercaya itu sebagai tangan kanannya gitu. Tapi mohon maaf bukan artinya dibandingkan dengan ini ya, dengan ayat yang tadi. Sekali lagi betul bahwa yadullahi di sini adalah banyak penafsiran gitu ya. Tetapi sekali lagi maksud dan tujuannya adalah tentu Allah lebih mengetahui gitu ya tentang bagaimana Allah menyampaikan ayat ini, sehingga disebut dengan ayat mutasyabih ya, atau mutasyabiha. Mungkin itu Pak singkatnya. Terima kasih banyak penjelasannya. Ya, sama-sama. Saya masuk. Silahkan Pak Hussein. Ya, terima kasih. Begini Pak, kalau saya melihat mutasyabihat maupun muhkamat itu satu yang ini sih boleh dikoreksi, boleh kita berdiskusi Pak. Sepemahaman saya mutasyabihat maupun muhkamat menurut saya pribadi itu yang pertama yang tahu persis arti daripada ayat Al-Quran itu adalah Allah ya kan. Betul. Artinya ketika mutasyabihat maupun muhkamat itu kan kategorisasi yang dilakukan oleh para mufasir atau para ulama, sehingga bisa kita cek misalkan kan Nabi Muhammad misalkan tidak pernah menyebutkan bahwa ini ayat mutasyabihat maupun muhkamat, sehingga bagi saya mutasyabihat maupun muhkamat terkait dengan soal apa hal-hal yang betul-betul gaib, seperti misalkan di antara tanda-tandanya mutasyabihat itu di sana ada ayat-ayat yang diawali dengan huruf-huruf aneh, misalkan Yasin, misalkan Tohan, sebagainya yang kita tidak bisa dijelaskan artinya apa. Ataupun kemudian tadi disebutkan juga tanda-tanda mutasyabihat
Itu diantaranya misalkan terkait dengan perkara neraka, surga, dan lain sebagainya. Sementara muhkamat itu sesuatu yang sudah pasti dan tidak bisa diperdebatkan. Itu saya kira masih bisa lebih detail lagi bahwa baik muhkamat maupun mutasibat satu secara makna maupun tujuan hanya Allah yang tahu lah kira-kira begitu, yang pasti. Sementara kemudian bagi kita sebagai umatnya, sebagai manusia hanya bisa menafsir. Sehingga ketika muhkamat sekalipun ayat muhkamat itu sudah pasti, kalau kategorisasi ulama tafsir itu saya kira bisa diperdebatkan. Nah, konteks yang tadi diperanyakan oleh misalkan Kang siapa tadi, yang pertama itu terkait dengan ayat Al-Maidah 51 misalkan, itu apakah muhkamat atau mutasyabihat. Saya kira kalaupun itu muhkamat itu bukan berarti selesai ataupun tidak bisa diperdebatkan, tetap bisa diperdebatkan. Artinya konteks misal soal hari ini, karena tadi penjelasan menurut saya sih melebar, Pak. Terkait politik misalkan, politik sehingga kemudian dikait-kaitkan dengan misalkan akidah, sehingga akhirnya bias terkait dengan soal konteks toleransi misalkan begitu, Pak. Ayat-ayat muhkamat maupun mutasyabihat kalau kemudian kita bisa tafsir selama penjelasan Bapak juga tadi di awal itu, selama bisa dengan bahasa kita, yang penting kita tidak melenceng cara akidah misalkan. Surga itu contohnya di sana ada Mobile Legends nggak? Ya ada misalnya. Itu kan bahasa-bahasa yang bisa disederhanakan. Walaupun itu mutasyabihat, sesuatu yang samar, sesuatu yang kemudian gaib. Tetapi bisa disederhanakan dengan bahasa audiens misalkan begitu, Pak. Termasuk ketika yang muhkamat sekalipun, ketika sudah tegas di sana, tetapi bisa diperdebatkan, bisa ditafsiri secara debatable lah gitu kira-kira. Sehingga saya sebenarnya konteks apa yang saya sampaikan ini terkait dengan soal politik tadi. Menurut saya politik itu kaitannya dengan furu'iyah, sehingga saya kira bukan masalah akidah secara bukan sesuatu yang inti kan, bukan terkait perkara dengan Tuhan itu misalkan ada dua atau ada satu, itu tidak, tapi terkait dengan kepentingan masyarakat, terkait dengan kepentingan kita, politik praktis lah kira-kira begitu. Sehingga fenomena misalkan hari ini Habib Rizik kemarin misalkan dipersoalkan sebagainya, itu karena soal tauhid dalam pengertian yang sangat sangat pokok ya, artinya bukan furu'iyah. Kalau selama furu'iyah saya kira itu bukan perkara kafir maupun Islam saya kira, tetapi terkait dengan hukum tata negara, hukum kemanusiaan. Sehingga kalau kemudian berkaitan dengan soal politik kemudian dikaitkan dengan hal-hal bersifat agama, bersifat yang pokok. Lawannya furu'iyah itu apa, Pak? Usul. Ya. Yang usuli, saya kira itu akhirnya jadi bias, Pak. Sehingga menurut saya mana usuli, mana furu'iyah, lalu di situ ketika kemudian hilang suaranya, Pak, tidak terdengar. Halo? Ya, halo Pak Hussein. Ya, ada, Pak. Ya, sehingga menurut saya antar usuliyah dan furu'iyah itu harus jelas. Artinya bagaimana kemudian usuliyah itu tidak bisa diotak-atik, kalau furu'iyah itu
boleh diotak-atik. Di antaranya adalah misalkan soal siasa ataupun politik itu adalah soal furu'iyah, sehingga di situ debatable. Termasuk ketika kemudian cantelannya terkait dengan ayat Al-Quran, baik itu mutasabihat maupun mukamat. Kalau yang saya tegaskan di awal, menurut saya satu yang tahu persis arti dan maknanya itu adalah Tuhan sendiri, Allah dalam hal ini. Kita hanya membaca tafsir ya, atas teks yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nah, sehingga ketika kaitan dengan tasamuh tadi, toleransi beragama, saya kira harus jelas mana usuliyah dan furu'iyah. Karena ini tadi saya mendengarkan itu sudah melebar bagaimana furu'iyah menjadi seakan-akan usuliyah sehingga bias. Kira-kira begitu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih masukannya Pak Hussein. Alhamdulillah ya. Jadi Pak Hussein ini menegaskan bahwa intinya kita bisa membedakan mana usul, mana furu gitu ya. Ketika itu usul maka tidak usah diperdebatkan. Itu sudah mutlak gitu ya. Sudah jelas gitu ya. Ketika furu'iyah maka ya itulah ilmu-ilmu Allah itu sekali lagi sangat-sangat luas gitu ya. Itu perlu banyak pemikiran, perlu banyak pendapat dan lain sebagainya. Bapak Boleh Ibu yang komentar bentar, Bapak, Pak? Oh, silakan. Ya, terkait apa yang disebutkan oleh Pak Hussein, saya setuju. Cuma ketika dikatakan bahwa dalam masalah usul kita tidak boleh berdebat, saya kurang setuju kayaknya, Pak. Karena tetap dalam perkara-perkara yang sifatnya usuliyah pun terjadi perdebatan. Contohnya lah, kita tauhid ya, itu kan termasuknya disebutnya ilmu usuluddin atau ilmu kalam. Kenapa disebut ilmu kalam? Ilmu tauhid, ilmu usul disebut ilmu kalam karena memang diperdebatkan. Kalam itu kan perdebatan antara para ahli ilmu tauhid dulu. Contoh lah, kita nggak usah jauh-jauh dalam skop madhab kita aja lah. Tauhid kita bermadhab bapaknya ke akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Asy'ariyah dan Maturidiyah saja berbeda. Contoh dalam kita menyebutkan bahwa sifat pertama Allah itu adalah sifatnya wujud. Itu tidak katakan wujud adalah memang sifat, ada yang sifat karena itu ainudzat gitu. Nah, seperti itu. Itu kan dalam usul pun ternyata terjadi perdebatan juga. Apalagi ya dalam masalah fikih termasuk ya tadi muhkam, ayat-ayat muhkamat itu bukan berarti tidak boleh diperdebatkan. Sudah jelas-jelas tidak juga. Ayat muhkamat itu banyak yang menjadi sumber perdebatan. Contohlah antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i dalam hal batal wudu umpamanya. Mereka berdasar pada ayat yang sama. Ayat wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid maka lamastumun nisa itu kan ditafsirkan oleh Imam Syafi'i menyentuh persentuhan kulit. Kalau mazhab Malik mengatakan itu persetubuhan. Ya, jadi meskipun muhkamat pasti ada ruang-ruang perdebatan di situ. Maka ya masuknya fikih. Karena ya fikih itu adalah ruang untuk berdebat. Dan masalah salah dan benar ya tadi dikembalikan kepada Allah karena Allah yang paling tahu maksud yang tersembunyi di balik ayat itu. Makanya kenapa Rasul mengatakan mani ijtahada fa asaba falahu ajrani wa man ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Siapa yang berijtihad kemudian pas dengan seperti apa yang dikehendaki Allah maka dia dapat 2 pahala. Kalau tidak pas tapi sudah habis-habisan berijtihad maka dia dapat satu pahala. Seperti itu, Pak. Mungkin sekedar tambahan. Terima kasih. Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Karena waktu juga yang membatasi kita, ternyata saking serunya luar biasa. Mungkin masih ada banyak pertanyaan-pertanyaan, tapi hanya sekali lagi mohon maaf, hanya waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Insya Allah ada satu kali lagi sinkronus ya, Bapak Ibu semua, di akhir pertemuan ya, seperti yang sudah sebelumnya disepakati. Baik, Bapak Ibu semua, sekali lagi karena waktu sudah tidak memungkinkan lagi, kita akhiri pertemuan hari ini. Sebelumnya mohon maaf di screenshot dulu sama-sama semuanya. Nanti minta screenshotnya ya, kirim ke Bapak atau di grup. Silakan kameranya boleh dibuka dulu semuanya untuk difoto. Siapa yang mau foto? Boleh? Seksi dokumentasi besar gini.
Oh iya, mangga Bu. Dihitung atau tidak? Mohon maaf, saya baru sedang pakai HP. Yang pakai laptop bisa membantu. Ya, saya saja yang Oh ya. Oh boleh. Silahkan mangga Bu. Siap-siap. 1, 2, 3. Sudah? Sebentar, Pak. Sudah belum ya? Oh belum. Sudah. Oh, sudah. Siap, baik kalau sudah. Alhamdulillah, Ibu Bapak semua, pertemuan hari ini sangat luar biasa, sangat asik ya ternyata walaupun di dunia maya. Mudah-mudahan seterusnya lancar ya, lancar aktivitas kita semua, kesehatannya juga Alhamdulillah insya Allah selalu disehatkan. Akhirnya kita baca doa kafaratul majlis bersama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan